Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Aldi di channel cerita Horror Voice. Dan sekarang jam setengah 10 pagi dan gue record ini nggak kayak biasanya karena gue sekarang ada di loteng di lantai 2 rumah lah. Karena kemarin itu gue sempat bukan terinspirasi kayak nyobain lah, kan ada salah satu cerita tuh yang ada latarnya yang di lantai 2 ya gitu, kiriman dari si Eneng gitu. Dan gue di sini tuh nginep ya, maksudnya ya sekitar informasi aja. Gue tadi malam setelah ngedit video terus ngupload untuk dijadwalin untuk besok sama lusa kan. Gue di sini dari malam karena ya biar ditempatin aja lah, karena emang tempat ini udah lama nggak ditempatin dan cuma dijadiin gudang aja, tapi ya dibersihin sedikit-sedikit aja lah, bisa lah buat hidup, tinggal pakai tikar. Dan itu ada kayak mainan-mainan, dan kalau kawan-kawan semua itu tahu kan di sini banyak lah barang-barang yang namanya juga gudang. Dan mungkin udah nggak dipakai, itu udah mungkin 5 tahunan lebih ya nggak dipakai untuk tidur di sini, tapi ya aman-aman aja alhamdulillah. Dan cerita kali ini itu kiriman dari Dimas, kawan subscriber juga. Terima kasih buat Mas Dimas ini udah mau ngirimin cerita horornya, pengalaman horornya. Dan buat kawan-kawan sudah gue kasih tahu, kalau mau ngirim tinggal cek di deskripsi, udah ada tata caranya seperti itu. Dan informasi lagi, apabila gue itu menyampaikan suatu cerita ya, dan itu nggak ada kayak conversation-nya ya, nggak ada nggak ada bicara antar tokoh atau apa itu, karena kan gue nggak bisa nambah-nambahin kayak gitu, nanti kan takut salah informasi, dan cerita itu kan nggak nyata kalau gue tambah-tambahin. Jadi gue cerita apa adanya aja. Dan seperti cerita sekarang ini itu kan menceritakan tentang Dimas sendiri ya. Mas Dimas sendiri itu ngekos di daerah Solo ya, tepatnya gue nggak tahu, tapi dia ngekos dan itu sendiri. Dan ya gue ceritain keadaannya saja, apa yang dirasakan oleh Dimas dan sebagainya, karena di situ emang nggak ada obrolan sama sekali gitu. Ya, beberapa tahun yang lalu gue sebutnya Dimas aja ya biar enak gitu. Mohon maaf Mas Dimas, gue sebutnya lu tuh Dimas aja gitu. Jadi singkat cerita, Dimas itu ngekos ya di Solo itu sendirian. Ya awal-awalnya biasa aja waktu nempatin kosannya, rutinitas berjalan seperti biasa, balik kosan seperti biasa. Dan pada suatu waktu ya, Dimas ini tuh mulai ngerasain hal-hal yang aneh, karena sering kebangun itu karena pintunya itu ada yang ngetok. Yang pertama, yang kedua itu ternyata orang ya, maksudnya teman-teman kosnya yang butuh lah sama dia gitu, maksudnya karena mau minjem apa atau mau minta air minum atau lain sebagainya, kan malam-malam kan gitu. Dan juga beberapa kali Dimas ini tuh diketuk pintunya. Waktu Dimas tuh buka pintunya, itu ada sosok wanita berbaju hitam, tapi diem aja gitu, maksudnya Dimas tuh tanya, itu
ya diem aja karena kayak iya mbak bisa dibantu dan sebagainya, kan dikiranya kan yang anak yang punya kosnya atau ya mungkin tetangga kosnya itu istrinya atau lain sebagainya, kan itu kan kosan cowok. Tapi diem aja, setelah itu agak aneh nih, apa ini gitu kan. Wah baru beberapa hari di sini padahal seperti itu kan perasaannya kayak gitu kan. Dan memang itu Dimas ini tuh memang ya bisa lah merasakan hal kayak gitu, tapi nggak terlalu ekstrim, tapi bisa lah seperti itu. Nah pada malam-malam berikutnya kan jadi posisi kasurnya itu tuh apa ya, kalau Dimas tidur tuh paling enak itu menghadap itu ke tembok gitu lah, tapi posisi si kasurnya itu ada di dekat pintu, jadi di depan pintu itu langsung kasurnya, dan di samping pintunya itu kayak ada lemari untuk pakaian. Nah ini kasurnya itu tuh menghadap ke pintu, tapi untuk tidurnya itu tuh katanya Dimas sendiri itu enaknya memang menghadap ke tembok. Tapi sewaktu apa ya tidur, Dimas itu digangguin, sering banget digangguin. Jadi kan enaknya tuh menghadapnya kan ke tembok kan, kayak mojok gitu kan, enak lah tidur mojok gitu. Gue juga ya sering lah, maksudnya menghadap yang lebih gelap lah gitulah ke arah tembok. Nah itu baju di lemarinya itu tuh digerakin kayak srek ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Dimas kan bingung, apa ini, masa tikus gerakin baju gitu kan. Waktu ditengok gak ada apa-apa. Dan Dimas itu kan itu udah berjalan beberapa hari ya, dan Dimas itu tuh nyoba untuk apa ya, menghadapnya tuh coba menghadapnya ke arah pintu, ke arah baju-baju itu, ke arah apa ya, ke arah lemari gitu. Dan beberapa malam dia menghadap ke lemari itu nggak ada yang apa ya, nggak ada yang gangguin lagi gitu. Jadi ya nggak ada yang gerakin baju, nggak ada yang gangguin kayak gitu. Tapi beberapa kali juga itu setelah dari menghadap ke baju ke lemari itu tuh kan posisinya mungkin kayak nggak enak lah. Setelah udah agak mungkin ngantuk ya, kan mau tidur tuh menghadap ke sana. Terus waktu kayak udah ngantuk, udah wah enak nih, udah waktunya tidur, itu tuh ganti menghadap ke tembok. Tapi waktu itu ya digerakin lagi bajunya, gerakin lagi. Dan di kosan itu Dimas ini tuh suka mergokin ya sosok wanita tadi yang suka ngetuk-ngetuk pintu. Ditanya diem aja ya, Dimas kan takut kan. Itu tuh sosok wanita itu tuh suka ya. Jadi di depan samping kanan atau kiri ya nggak disebutin, pokoknya di depan kamar kosnya, terus sebelah sampingnya itu tuh ada kolam ikan ya, maksudnya ada kolam lah untuk kayak mungkin entah hiasan atau apa, pokoknya ada kolam kecil gitu. Dan si sosok wanita tersebut itu suka ada di sekitaran situ tuh tengah malam. Nah Dimas taunya hal tersebut itu karena sosok wanita tersebut itu kan suka main-main di kolam ya, maksudnya suka ya jalan ke sana kemari, kanan kiri gitu kan. Dimas itu taunya ada sosok wanita karena dia ngelihat kayak gitu, mergokin itu karena sosok wanita itu tuh suka duduk di pinggiran kolam dan ya kakinya itu main-mainin airnya itu, jadi ada bunyi kayak apa ya, kayak nyiprat-nyipratin airnya lah gitulah, kayak anak kecil main gitu, kayak
cek 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 cek. Nah, kebangunnya karena itu, dan suka mergokinnya itu karena ada bunyi-bunyi seperti itu. Nah, Dimas pun kan kayak wah nggak bener, dan ya pindah kosan lah setelah mungkin beberapa bulan ya ngabisin masa kosnya, dan dia kan udah nggak berkepentingan lagi lah di Solo kan gitu kan. Seperti itu. Terima kasih buat Dimas ya, Mas Dimas udah mau ngirimin cerita horornya di kosan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau ninggalin komentar, udah mau subscribe. Kalau channel ini memang ya layak lah buat kawan-kawan semua itu ikutin lah seperti itu. Dan terima kasih untuk semuanya, karena kalau tanpa kawan-kawan kan channel itu bukan apa-apa. Terima kasih dan tunggu cerita-cerita selanjutnya. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.